Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Quick Review Loki episode 6 For All Times, Always. Oke, sebelumnya kalau misalnya kalian belum nonton quick review gua Loki episode 1, 2, 3, 4, 5, kalian bisa klik di sudut kanan atas atau kalian bisa klik link di deskripsi. Oke, menurut gua untuk keseluruhan dari Loki episode 6 ini baik ya, atau mungkin nilainya A. Dan ya, untuk segala hal yang lain seperti karakter, cerita, dan sinematografi itu baik-baik saja. Dan mungkin pendorong yang lebih baik ini adanya dikenalkan oleh karakter baru dan penutup dari season ini gitu. Dan juga episode 6 ini menjawab hampir seluruh pertanyaan dari dari episode 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, itu aja sih menurut gua dari keseluruhan ya. Dan untuk episode 6 ini mungkin lebih baik dari episode 3 dengan 4 ya, jadi urutannya ketiga gitu. Oke, lanjut ke breakdown dari episode 6. Menurut gua ada satu poin penting yang harus digarisbawahi, yaitu karakter He Who Remains. Kenapa karakter He Who Remains? Karena karakter ini adalah dalang dibalik dari TVA itu sendiri. Kita tahu bahwasanya di episode 5 Timekeeper itu adalah palsu, dan dibalik Timekeeper itu adalah He Who Remains. Dan He Who Remains ini yang menjaga Secret Timeline. Dan ya, di episode 6 ini juga diceritakan bahwasannya masa lalu dari He Who Remains tersebut, kenapa dia bisa ada di sini dan kenapa dia menciptakan TVA. Ya mungkin agak complicated ya. Intinya bahwasannya He Who Remains ini memiliki versi alternatif lain di multiverse lain gitu. Seperti Loki, layaknya Loki kita tahu di episode 5 bahwasanya ada macam-macam varian Loki yang lain. Nah, begitu juga dengan He Who Remains ini. Dan ya, intinya bahwasanya setiap varian atau setiap versi dari He Who Remains ini selalu menemukan multiverse lain dan berusaha untuk menguasai multiverse lain. Atau ya dia mendapatkan aliasnya The Conqueror. Banyak orang mungkin berasumsi bahwasanya He Who Remains ini adalah Kang The Conqueror. Tapi kenapa berasumsi? Karena sepanjang episode 6 ini tidak pernah disebutkan nama Kang. He Who Remains hanya menyebutkan bahwasanya dia memiliki sebutan atau orang biasa memanggilnya The Conqueror gitu. Jadi orang hanya bisa berasumsi bahwasanya dia adalah Kang The Conqueror. Tapi ya karena beberapa clue ya dari komik juga atau mungkin dari teori-teori yang lain atau mungkin evidence lain menyebutkan bahwasanya dia ini cocok sebagai Kang The Conqueror karena dia juga menyebutkan bahwasanya ada multiverse war gitu. Jadi multiverse war ini dipicu oleh Kang The Conqueror tersebut. Ya, another multiverse version of Kang gitu. Jadi mereka saling perang hingga akhirnya berakhir hanya satu yang tersisa, He Who Remains, yang dimana dia maintain seluruh Secret Timeline sehingga tidak ada branch dari Secret Timeline tersebut. Ya, jadinya dia yang menjaga gitu, dan akhirnya dia membuat TVA. Dan ya dalam aku nggak terlalu tahu sih apa penyebab dia membuat 3 itu penjaga timeline gitu. Oke, mungkin juga disebutkan ada versi multiverse lain dari salah satu karakter, yaitu Ravonna Renslayer. Itu ketika Hunter B15 berusaha untuk meyakinkan Hunter lain bahwasanya mereka adalah varian yang dipekerjakan oleh TVA. Dan ketika Hunter lain berusaha untuk mengejar atau menangkap Hunter B15, Hunter B15 ini berusaha untuk meyakinkan mereka dengan menunjukkan versi lain atau another alternatif versi lain dari Ravonna Renslayer. Pertama kali ini di episode 6 ditunjukkan bentuk versi lain dari Ravonna Renslayer. Dan juga Mobius berusaha memberhentikan Ravonna Renslayer dari pekerjaannya sebagai TVA mungkin ya. Dan nggak tahu kenapa Ravonna Renslayer ini kabur. Tujuan
dari Rovana Resnaya ini belum tahu, dan mungkin akan terjawab di season 2. Itu adalah mungkin poin dari what's next gitu, apa selanjutnya dari season 2. Dan ya, He Who Remains ini menawarkan ya antara kedua Loki ini, Sylvie dan Loki, untuk pengganti gitu. Sebenarnya negosiasi sih antara Loki dengan He Who Remains, bahwasanya terdapat dua. Mereka bisa kembali mewujudkan impian mereka, mungkin jadi pimpinan dari TVA dan mengatur atau mengawasi Secret Timeline, atau mereka bisa menjadi He Who Remains gitu, mengambil tahta dari He Who Remains. Ya, tentu saja mungkin tujuan mereka ya, tujuan Loki ini adalah untuk create their own destiny gitu. Mereka nggak mau destiny mereka gitu, takdir mereka itu disusun oleh orang gitu. Jadi mungkin dari Sylvie itu sendiri, dia lebih berfokus untuk menghancurkan siapa dalang di balik Secret Timeline ini gitu, dan dia ingin kayak membuat destiny, takdir mereka sendiri ya. Jadi di akhir episode 6 ini, karakter dari Sylvie ini lebih ke tujuan dari Sylvie itu sendiri gitu. Dan Sylvie agak gimana ya, ada trust issue kayak isu kepercayaan gitu terhadap temannya sendiri ataupun orang-orang lain gitu. Ya dia menganggap Loki itu pembohong, dia juga menganggap He Who Remains itu pembohong, dan dia lebih berfokus ke tujuannya itu sendiri, yaitu untuk menghancurkan dalang di balik Secret Timeline tersebut. Padahal kayaknya tidak bisa, mustahil untuk dihancurkan. Dan ya pada akhirnya Loki, dia kayak apa ya, karakter dari Loki ini lebih berkembang lagi gitu. Dia bukan berfokus kepada kemenangan atau glorious purpose-nya itu sendiri, tapi dia lebih mementingkan ikatan gitu, bonding gitu. Dia ingin Sylvie ini baik-baik saja gitu, fine-fine saja. Dia nggak mau Sylvie ini terluka atau Sylvie ini lebih berat gitu. Mungkin nggak tahu, atau mungkin itu cinta, nggak tahu. Tapi pendapat gue sendiri ya, bahwasanya ciuman yang ada di episode 6 ini itu palsu gitu. Bukan berarti Sylvie ini ada rasa suka, ada rasa cinta terhadap Loki, tapi dia hanya menggunakan ciuman tersebut untuk membuang Loki ke TVA dan mengambil keputusan untuk membunuh atau mengambil tatah dari He Who Remains ya, dengan membunuh He Who Remains. Dan ya, He Who Remains sudah memperingatkan Sylvie bahwasanya dia akan bertemu dia lagi, tapi bukan versi yang sekarang gitu, mungkin versi yang lain atau versi yang lebih jahat gitu, The Conqueror. Oke, untuk itu aja sih untuk He Who Remains. Dan terkait tentang season 2 nanti bagaimana nggak tahu. Kita tahu juga bahwasannya di akhir dari episode 6 ini TVA kayak reboot lagi gitu, dibangun ulang gitu, dan ada template yang berbeda. Kita tahu juga bahwasannya Mobius dan Hunter B-15 ini berbeda gitu. Mungkin perilaku mereka berbeda, mereka tidak tahu sama sekali Loki, dan mereka tidak menganggap Loki itu sebagai varian gitu. Kayak Loki itu adalah bekerja di TVA. Credit scene itu menunjukkan bahwasannya Loki ini mungkin akan diperlakukan sebagai varian lagi di season 2. Who knows? Tapi gue sangat menantikan season 2 ini, dan ya ekspektasi gue season 2 dan season 1 ini akan berpengaruh terhadap Marvel Phase 4. Ya tidak terlalu banyak gitu, dan Kang the Conqueror mungkin akan menunjukkannya, tapi kayaknya bukan Kang lah sebagai Conqueror, atau mungkin Rovana Slayer akan mengambil peran dari Kang the Conqueror itu sendiri. Who knows? But itu saja sekian dari quick review gue kali ini. Terima kasih. Kalau misalnya kalian suka quick review kali ini, kalian bisa like. Apa pendapat kalian terkait episode 6 ini, kalian bisa kirim di komentar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.